Hoka cepat-cepat menarik Hurin menjauh sebelum ada janji berlebihan yang terucap lagi. Tetapi Hurin sempat menegaskan pada Kim bahwa ia bisa dihubungi kapanpun bila diperlukan. Tidak lama kemudian Kim mendatangi kelompok lain dan meminta bantuan. Kelompok ini adalah penyedia jasa ilegal bernama Mega Hammer. Mereka heran karena diminta menyisir gedung-gedung. Setelah itu Kim menyambangi kelompok lain bernama Chicken Restaurant, kedok bagi para pedagang senjata. Senjata diarahkan ke tubuh Kim. Ia lalu menuju layanan pembersihan jenazah bernama Sok, dan di sana ia ditanyai identitasnya. Berikutnya ia menemui penyedia jasa pembunuhan Bulrang yang menyambut dengan ancaman. Di setiap pertemuan, Kim menundukkan lawan dengan cepat hingga wajah-wajah mereka mengepel lantai dan akhirnya berjanji menjalankan perintah. Sementara itu, Tani mencoret nama-nama di daftarnya satu persatu dan yakin dengan kecepatan ini mereka akan menemukan Giant Foods. Panda turut lega karena Kim bertemu duet Air Construction, dua saudara yang terkenal jenius dalam bisnis. Ia percaya metode penelusuran mereka efektif dan mengamati para pihak yang direkrut. Kim bekerja tanpa henti menggali informasi. Kim menegaskan waktu sudah terlalu banyak habis. Kabar tentang anak-anak harus segera didapat. Dalam hati, Kim menenangkan Hyun-jong agar menunggu sedikit lagi. Ia datang menjemput. Di tempat lain, Hyun-jong tertawa puas. Pria yang bermain kartu dengannya takjub karena kembali kalah. Ketika Hyun-jong merayakan kemenangan Ramo, pria itu menanyai Ramo soal pengalaman bermain. Ramo mengaku ini kali pertama. Pria itu memperingatkan agar tidak berbohong jika ingin tumbuh dewasa dengan benar, tetapi Ramo bersikeras ucapannya jujur. Mereka sepakat bermain satu ronde terakhir. Saat kartu dikocok, Hyun-jong menanyakan kapan mereka bisa pulang. Pria itu menjelaskan tidak tahu. Ia hanya penjaga anak-anak dan tidak diberi rincian. Dentang lonceng terdengar. Ramo menghitung itu dentang ke-56. Hyun-jong mengakui senang menghabiskan waktu bersama pria itu dan Ramo, tetapi ia rindu keluarga. Ruangan sempit ini juga terasa menyesakan. Pria itu menanyakan apakah Hyun-jong punya keluarga. Hyun-jong mulai menyebut satu persatu. Saat guru disebut, pria itu menilai guru hanyalah pekerjaan dan bukan keluarga. Hyun-jong bersikeras, pria itu akhirnya mengiyakan. Ia memperingatkan bahaya di luar. Ada monster bertopeng merah yang setiap malam meneror jalanan. Hyun-jong merasa ngeri sekaligus penasaran. Pria itu menyarankan tetap di tempat. Saat ia menyebut kabar ada perempuan berkacamata hitam bersama sosok itu, perhatian Ramo tersengat, terlintas nama guru Panda, namun segera diurungkan. Pria itu menambahkan kabar bahwa perempuan itu sudah disingkirkan. Dentang berikutnya datang, Ramo menghitung ke-57. Ia menanyai apakah kabar tadi bohong. Pria itu terkekeh dan membenarkan bahwa itu sekadar kibulan. Karena reaksi Ramo begitu kaget, ia bertanya apakah orang yang disebut itu dikenalnya. Ramo gugup. Pria itu menenangkan. Ia menawarkan kabar lucu. Dirinya juga berasal dari jalanan. Pengakuan itu tidak terdengar jelas oleh Hyun-jong, tetapi ia meyakinkan Ramo agar percaya. Ia tidak akan menjual orang-orang yang dikenalnya. Ramo tampak lega. Pintu terbuka. Bari muncul memanggil pria bernama Rosul agar keluar. Kunjungan itu dinilai kelewat sering. Rosul menghela napas. Waktunya habis. Ia berpamitan pada anak-anak menjanjikan permainan lain kali. Di lorong, Bari menanyai apakah Rosul tidak terlalu dekat dengan anak-anak. Rosul menjawab, ya, hanya bosan. Bari mengingatkan bahwa anak-anak itu adalah bahan. Keterikatan dilarang. Rosul mendadak menawarkan informasi berbayar $100. Bari bingung karena tidak tahu informasi apa yang dijual. Rosul menegaskan itulah permainan. Kalau tidak membayar, tidak akan tahu. Uang berpindah tangan. Rosul menyampaikan bahwa pelaku yang menyerbu Gourmet Company adalah orang yang kini mencari anak-anak. Bari tertarik namun mengingatkan bahwa pria bertopeng merah itu tampak tidak mengenal anak-anak. Rosul menyodorkan kemungkinan ia menyewa prajurit bayaran, lalu menyinggung kabar lama tentang pembunuh berantai bertopeng merah beberapa tahun silam. Bari memutuskan untuk bersiap. Ia menawarkan bayaran besar jika Rosul menangkap dan menyerahkan para pencari itu. Imbalan lebih menanti jika berhasil. Ketika Rosul meminta lokasi, Bari mengaku belum tahu. Rosul menilai tidak mungkin menangkap tanpa jejak. Bari berkeras karena sudah membayar. Rosul menyimpulkan akan mencari sendiri. Mereka berpisah. Bari berharap Rosul tidak mengecewakan. Ia pembunuh terbaik yang dikenalnya. Rosul menegaskan hanya menerima pujian yang berbentuk uang, lalu berangkat berburu. Tak lama, Kim mendobrak sebuah pintu dengan kesal dan menegur Panda telah salah lagi. Lokasi yang dikira markas Giant Foods ternyata hanya sarang penjahat kecil. Panda menenangkan, mereka tertipu umpan palsu yang disebar Giant Foods. Rai bertanya apakah Giant Foods tahu kedatangan mereka. Tani menilai kecil kemungkinan, seandainya tahu polisi pasti sudah dikerahkan untuk menghentikan penyelidikan.
Kim sempat menyesal tidak meminta Zipper menelusuri informasi tentang Hyunjong, tetapi Panda mengingatkan akses Zipper terbatas, jangkauan ke data anak-anak mungkin di luar batas. Ia mengusulkan pergi sebelum tertangkap, mereka pun menyelinap keluar. Dari atap gedung, Rasul mengamati pergerakan mereka. Di tempat lain, Ketua Ok merobek-robek daging satu ekor babi yang disusun utuh di meja, ditemani tumpukan santapan lain. Setelah itu, ia meneguk cairan kemerahan. Bari hadir, memberi salam, menanyakan kondisi hari ini. Ketua Ok menyebut tubuhnya stabil, sesuai laporan dokter. Bari mendorong agar ritual darah dilangsungkan pekan ini, lalu menanyakan anak yang akan dipilih. Ok ragu. Bari mengingatkan pilihan harus satu, 2 anak akan terlalu membebani tubuh. Ia menambahkan bahwa pihak yang menumbangkan Holo sedang mencari Ramo. Bila perlu, Ramo bisa dijadikan sandera dalam skenario terburuk. Ok akhirnya menunjuk salah satu anak. Rombongan terus mengikuti jejak yang terkumpul. Tani menyimpulkan hanya tersisa 2 kandidat markas, Everypad, produsen panel display, dan Mineral Mountain, perusahaan besar air mineral. Ia curiga salah satunya kedok markas Giant Foods. Kim menilai Mineral Mountain mencurigakan hanya menjual air tetapi gedungnya raksasa. Ia bertanya mengapa harus menjual air. Tani menjelaskan, saat perang pasukan pemberontak mencemari sumber air di sekitar Blue Moon, sejak itu warga terpaksa membeli air minum dan Mineral Mountain keburu masuk pasar lalu melesat. Meski begitu, Tani mengakui heran mengapa tim Air Construction memasukkan raksasa seterkenal itu ke daftar. Ia menambahkan lokasi Mineral Mountain dan Everypad berdempetan terlalu lama di satu sisi akan mengundang kecurigaan dari sisi lain. Mereka sudah sampai. Regunda, kesempatan hanya sekali. Suara asing menyela agar tidak berpikir rumit, keduanya adalah markas Giant Foods. Sosok itu adalah Rasul yang menjelaskan Ketua Ok menyukai badak, jadi 2 bangunan sengaja dibangun menyerupai badak. Menurutnya mirip pun tidak. Kim bertanya siapa dia. Dengan santai Rasul memperkenalkan diri. Sebagian orang memanggilnya Ungu. Kim kebingungan, Tani justru terpaku melihat kalung ungu di lehernya. Panda sama terkejut dan mendesak mereka mundur sekarang. Kim tetap menanyai Rasul tentang markas. Rasul melompat turun, mengaku tahu karena ia pembunuh bayaran yang dikirim Ketua Ok untuk menghabisi mereka. Ia mengibaskan kartu, membuat Kim refleks menerjang untuk menumbuk muka sombong itu, namun menyadari tubuh bagian atasnya terpisah dari pinggang, bilah kartu sudah lebih dulu menebas. Rasul menghitung 1 tumbang, tetapi Panda menyusup dari belakang dan menendang tengkuknya. Rasul tak bergeming. Ia menyebut bisa membaca gerak Panda dan menanyai apakah ia juga pembunuh. Kartu yang diselipkan di punggung menjadi peredam. Gerakan tangannya lebih cepat dari serangan. Kartu itu memantul dan menghantam Panda, melontarkannya hingga dinding retak. Tani membeku. Ia tak percaya melihat ungu agung di dunia nyata. Di kota Blue Moon, orang dari jalanan dibenci, tetapi sebagian dianggap perlu. Mereka diberi kewarganegaraan dengan syarat selalu mengenakan kalung ungu. Tersiar kabar dari kaum ungu itu yang terpilih karena kemampuan bertarung direkrut sebagai tentara bayaran diplomatik. Rasul menuding Tani, menyebutnya cosplay polisi. Tani hampir berteriak saat identitasnya terbongkar. Rasul melempar kartu-kartu, mendorongnya keluar dan menyematkannya ke lantai, menyuruh diam di situ. Menghabisi polisi sungguhan merepotkan. Tani patuh, lega karena nyawanya luput. Ri menggerutu menyebut Tani bodoh. Rasul mendekat, Ri ciut namun langsung mengaktifkan kemampuannya. Rasul menutup jarak, antusias menyebut Ri mirip Ramo dan menanyakan apakah mereka kakak adik. Ri limbung, balik bertanya apakah ia mengenal Ramo. Rasul mengaku kenal baik, tangannya masuk ke saku, Ri menegang, mengira serangan, namun yang keluar adalah setangkai mawar. Ia menyebut dirinya sahabat Ramo dan menyodorkan bunga. Ri terpaku sejenak. Rasul menegaskan Ri kakak Ramo, menyebut kabar bahwa Ri siswa teratas jurusan fashion juga cantik, namun baginya Ramo lebih menggemaskan. Ia bimbang tak ingin dibenci. Ramo lalu menimbang ulang ide menghabisi keluarganya. Keputusan berubah, tetap maju, sambil menjanjikan akan mempertemukan Ramo dengan kakaknya segera. Kartu diayun, sekejap kemudian kepala Kim terlepas. Kenangan berkelebat. Suatu malam Soyeon terbangun dari mimpi buruk, Kim menggendong dan menenangkan. Hyunjong menyusul masuk, memanjat tubuh Kim seperti kumbang di dahan. Kim bertanya apa yang ia lakukan dan Hyunjong menjawab ingin memanjat. Kembali ke kini, sesuatu jatuh kepala Kim karena ia menerobos ke depan Ri sebelum kartu menghantam. Rasul menduga Kim tentara bayaran dari Red Light Street. Rai menjerit melihat Kim memegang kepalanya sendiri. Kim mengingatkan sudah melarang Ri ikut karena hanya menghalangi. Ia memasang kembali kepala. Rasul memuji kemampuan sambungan secepat itu, menyebut Kim nyaris abadi. Panda bangkit dengan memar, siap menghadapi anjing berkalung ungu. Ia menyergap dari belakang, 1 kartu lagi menerbangkannya terlentang. Rasul bertanya-tanya bagaimana mengalahkan lawan seperti ini.
Kim menerjang lagi. Rasul mencacah tubuhnya berkali-kali. Strateginya sederhana. Terus memotong hingga kemampuan pulih Kim runtuh. Tubuh Kim menyatu kembali. Rasul memecahnya lagi ke bagian lebih kecil. Ri ngeri melihat potongan tubuh berserak. Rasul mengejek, dengan kemampuan segini, apa Kim sungguh berpikir bisa menyelamatkan Ramo? Ia menuduh Kim meremehkan kota Blue Moon. Mendengar si topeng merah menggasak subkontraktor, ia menanti lawan lebih menantang. Ray menyadari regenerasi Kim terganggu karena tebasan tanpa henti. Ia memutuskan membeli waktu. Ia bertanya apa maksud Rasul mengirim Ramo, apakah akan menghabisinya. Rasul bertanya apakah mereka tidak tahu, lalu menjelaskan alasan Giant Foods menawan Ramo. Ramo adalah bahan ketua Ok mengidap kanker dan usianya di atas 100. Dengan fasilitas medis kota Blue Moon, kanker mestinya terkendali, tetapi metode biasa tidak mempan. Mungkin karena kemampuan khususnya sendiri. Ternyata ketua Ok termasuk pahlawan yang dulu menghentikan pemberontakan. Untuk menahan laju kanker yang terus tumbuh, tubuhnya ikut membesar dan kebutuhannya terhadap rangsangan meningkat. Ia mencari santapan yang makin ekstrem untuk menahan nyeri. Saat kondisinya menurun, seorang ilmuwan jenius muncul dengan gagasan penanganan. Syaratnya sederhana sekaligus kejam. Temukan seorang gadis yang cocok minimal 90% dengan komponen dalam sebuah vial, maka ia akan meramu obat. Jejaring kekuasaan ketua Ok dikerahkan, tetapi kecocokan tak kunjung ditemukan sampai akhirnya 2 gadis dari jalanan teridentifikasi cocok. Salah satunya akan dikuras darahnya sampai tidak tersisa. Ri gemetar mendengar itu dan Rasul menambah ngeri dengan menyebut ketua Ok kini bahkan memakan manusia. Ia menutup penjelasan sebagai hadiah sebelum ajal. Ri menahan muak, menegaskan rencana itu tidak akan dibiarkan terjadi. Ramo dan Hyunjong harus selamat. Ucapan itu hanya menghibur Rasul, tetapi jeda singkat memberinya cukup waktu. Regenerasi Kim pulih. Kim memperingatkan bahwa goresan sekecil apapun pada anak-anak akan ia balas, mencacah Rasul seperti yang baru saja dialaminya. Rasul kesal melihat tubuh Kim terus kembali, menerjang dengan kartu, tetapi bilah itu tersangkut pada jaket Kim. Ia heran, sementara Kim menyuruhnya berhenti bermain kartu dan menutup jarak dengan kepalan. Tumpukan kartu dikerahkan sebagai perisai, namun tinju tetap menembus. Pandangan Rasul redup sesaat dan cairan hangat menyembur dari bibirnya. Tubuhnya terhempas dan dinding di belakang retak. Ia tak habis pikir bagaimana satu pukulan masih sekuat itu meski topeng Kim retak. Sebelum sempat bangkit, bayangan Kim sudah melompat untuk menginjak. Rasul berkelit ke dinding, ia menegur agar Kim berhenti mengakali. Karena selama regenerasi tetap sekilat ini peluangnya kecil. Ia tidak menyadari Panda telah mengalirkan solidifikasi materi. Permukaan dinding melunak, menyedot telapak tangannya. Panda mengikat lengan itu ke dalam, menyarankan Rasul menerima kekalahan bila tak mampu menang. Rasul justru terhibur. Kim tidak menyia-nyiakan momen dan menghantam menembus fasad bangunan. Rasul memaksa memutus lengannya sendiri demi bebas, lalu memanjat. Ia menyatakan tidak akan gugur di sini dan menolak disamakan dengan figuran. Perhatian diminta, sebuah kartu joker dipamerkan sebagai alat Tuhan. Kenangan keluarga berkelebat di benak Kim pagi ketika Hyunjong bangun dan mengatakan rasa sayangnya seperti kebiasaan hariannya. Kartu joker melayang jatuh di tengah mereka. Sejenak tidak terjadi apa-apa. Panda bingung karena tidak ada efek. Saat menoleh ke posisi Rasul, ruang itu kosong. Mereka baru sadar dikelabui. Beberapa waktu kemudian, Barry menjumpai Rasul yang kehilangan satu lengan, dirawat perawat glamor yang menyuapi buah. Barry menuntut penjelasan. Rasul bersendau gurau tentang menghabiskan waktu dan menyebut lengannya dimakan dinding. Ia menjelaskan targetnya bukan tentara bayaran Red Light Street, melainkan wali dari salah satu anak. Barry memastikan apakah pria itu yang membuat lengannya seperti itu. Rasul tetap menyalahkan dinding. Saat ditegur untuk diam, ia bertanya mengapa mereka mengusik orang seberbahaya itu. Sosok dengan kemampuan hampir abadi. Barry terkejut, baru kali ini pembunuh terbaiknya gagal, dan menyimpulkan mereka harus menganggap lawan ini yang terkuat dari kalangan jalanan. Ia pamit menunda pembahasan. Rasul menerima tawaran kue, malah menyodorkannya pada para perawat. Pekik Ramo terdengar. Seorang penjaga menutupi wajah Hyunjong dengan masker dan mengangkutnya keluar. Ramo berusaha menghentikan, didorong jatuh, dan diperingatkan untuk diam. Hyunjong memanggil kakaknya dari kejauhan. Ramo berlari ke arah Rasul, memohon bantuan. Ia yakin anak itu akan disakiti. Rasul tidak menanggapi. Ramo tersungkur tetap memohon, namun sunyi menjadi jawaban. Di sisi lain, Kim mengkobrak-abrik jalanan, berlari menuju markas Giant Foods dengan langkah berat yang meretakan aspal. Panda menyusul.
Seorang pengemudi yang menoleh karena kaget kehilangan pintu. Panda melelehkan engsel, meminjam mobil, dan menyingkirkan pengemudi ke sisi aman sebelum dirinya, Ray, dan Tani masuk. Saat mobil melaju, Ray menanyakan alasan Kim berlari secepat itu. Panda menjelaskan kemarahan Kim, ia merasa anaknya dalam bahaya. Inilah sosok yang Panda temui pertama kali. Keajaiban bahwa ia bisa setenang tadi. Kim terus berlari, nama Hyun-jong terucap berulang. Kenangan muncul. Kepala sekolah memuji obat flu untuk Soyeon. Di jalan Kim tersandung oleh tubuh mungil yang berjongkok di tepi trotoar. Hyun-jong kecil, kala itu mengemis. Kim bertanya alasan. Hyun-jong tergelak dan meminta sedikit isi tas, mengira makanan. Kim mengaku tidak punya uang, ia hendak memberikan apapun yang ada. Kepala sekolah menahan, menyebut mereka tidak membawa apapun dan mengajak Kim berlalu. Kim mempertanyakan bagaimana meninggalkan anak kecil yang meminta pertolongan. Kepala sekolah menjelaskan banyak orang tua menyuruh anak mengemis, strategi umum di permukiman kumuh karena orang lebih mudah iba pada anak. Ia mengakui ini masalah, sekalipun diberi, barang akan segera direbut orang sekitar. Hal itu mengusiknya. Senja hari itu, seorang pria memaki Hyun-jong dengan hinaan karena piringnya kosong lalu menampar. Ia menuntut hasil sementara seharian di luar, menyebut meminta-minta bukan perkara sulit dan mendorong kepala anak itu menunduk ke tanah, mengajari cara bersimpuh agar orang iba. Tetesan merah mengalir tipis. Hyun-jong tetap tersenyum, meminta maaf. Pria itu mengancam menjualnya ke Red Light Street jika sekali lagi mengecewakan. Hyun-jong masih tersenyum, menyentuh lengan ayahnya dan menyatakan sayang. Pria itu berpaling dengan jijik, meledak marah, mempertanyakan kelahirannya, lalu melempar kalimat pahit yang mengisyaratkan keputusan nekat. Bayangan itu memukul balik napas Kim di masa kini. Amarahnya mengeras menjadi tekad. Jalan di depannya hanya satu, menerobos sampai bertemu anak-anaknya sebelum ritual apapun berlangsung. Amarah memuncak, namun sebelum kata-kata kotor berikutnya meluncur, wajah lelaki itu menembus dinding kayu, kepala sekolah berdiri di baliknya. Ia mengangkat tubuh lelaki itu dari lantai, menyatakan sulit menerima kenyataan bahwa sosok sekejam itu melahirkan anak sebaik malaikat. Ia menegaskan kewajiban orang tua, merawat, mendampingi, menumbuhkan. Suaranya pecah, air mata jatuh saat ia menyebut orang tua tidak merendahkan anak dan memperlakukan mereka sebagai bawahan. Untuk memberi pelajaran, ia menghajar lelaki itu secukupnya tanpa melewati batas yang membahayakan nyawa. Tentang rahasia Hyun-jong, bayi menangis saat lahir agar disayangi juga tersenyum secara naluriah. Itulah mengapa Hyun-jong selalu tersenyum saat bermain, bahagia, terluka, bahkan menderita. Pukulan berhenti ketika napas lelaki itu memburu. Permohonan ampun meluncur terbata. Tangan kepala sekolah memerah, tetapi ia hanya menegaskan satu hal. Jika tidak datang hari ini, kekerasan itu tidak akan berhenti. Tiba-tiba, tangan kecil Hyun-jong menarik lengan kepala sekolah. Ia memohon agar ayahnya tidak disentuh lagi. Kepala sekolah berjanji menahan tangan dengan satu syarat yang harus ditepati. Sesudahnya, kepala sekolah membawa Hyun-jong pergi. Di jalan Kim memahami alasannya, namun tetap bertanya apakah memisahkan anak dari orang tua dibenarkan. Kepala sekolah menyebut tidak ada jawaban tunggal. Yang bisa ia lakukan adalah memastikan anak ini tidak menyesali keputusannya meski tanpa ikatan darah. Selama hati saling peduli, itu sudah keluarga. Kini di markas Giant Foods, Ketua Og dan Bari menyambut Profesor Nogel. Sapaan basa-basi singkat, Og masih letih seperti biasa. Nogel menenangkan, hari ini akhir dari kelelahan itu dan Og bisa kembali menjadi pahlawan kota. Nogel menoleh pada Hyun-jong, senyum cerahnya membuatnya mengangguk kecil, menyimpulkan kondisi fisik yang baik. Tatapannya lalu menjadi klinis. Ia menyatakan anak ini cocok dijadikan bahan medis. Bari mendesak agar prosedur dipercepat. Nogel membuka koper, menyiapkan suntikan, dan menyelesaikan rangkaian. Bari tercengang karena singkat. Nogel menjelaskan status Hyun-jong kini adalah bahan medis. Dosis harus dikonsumsi dalam 30 menit setelah sarapan dan 30 menit setelah makan malam setengah porsi tiap sesi. Alternatifnya, darah dapat dikuras untuk membuat sediaan cair, tetapi itu memakan waktu. Mengingat selera Og, metode langsung lebih sesuai. Og bersemangat ingin segera mulai, namun Nogel meminta menunggu 10 menit agar injeksi berefek. Pengatur waktu diaktifkan. Suara menggelegar tiba-tiba menembus gedung, nama Og diteriakkan dari kejauhan, memerintahnya keluar. Bari menghubungi tim keamanan, laporan menyebut ada monster menghancurkan lobi, dan suaranya terdengar sampai atas. Kim berteriak lagi, memanggil Hyun-jong, senyum di wajah Hyun-jong mengembang. Ia menjawab melalui radio bahwa dirinya di lantai teratas. Kim mengiyakan, menyatakan akan menjemput. Bari mengejek, menyuruh mengikuti prosedur janji temu. Kim membalas dengan olok sederhana, menyamakan ocehan itu dengan omong kosong holo. Ok tersinggung, ia memerintahkan Bari membawa Kim
naik. Barry memperingatkan risiko, namun Og menuntut pertarungan. Holo pernah menguatkannya saat kanker paling menyiksa. Balas dendam harus ia lakukan sendiri. Instruksi tiba ke lobi. Kim diminta naik lift di depannya. Barry memperingatkan setiap lantai akan berisi pasukan. Jika lolos, barulah berjumpa Og dan anaknya. Kim melangkah masuk tanpa menanggapi. Pintu terbuka di lantai 4, barisan bersenjata menerjang, menyebut Kim menentang pahlawan negeri. Bilah menancap, tetapi darah yang tumpah justru dari para penyerang. Lift terus menanjak. Sekilas kenangan lain menyelinap. Malam hujan, Soyeon gemetar oleh petir, Hyunjong menawarkan membaca buku. Baru sadar ia belum lancar, namun hangatnya perhatian membuat lorong sekolah terasa aman. Di lantai 52, Barry gusar, bagaimana lift terus naik. Ia memarahi pengawal di radio. Di lantai 59, ketua pasukan khusus menegaskan barikade terakhir sebelum ruangan Og. Instruksi jelas, sergap serentak saat pintu terbuka. Pasukan yakin kenyataan yang melangkah keluar dari lift menghancurkan keyakinan itu. Aura merah menetes dari tubuh Kim. Udara di koridor berat, naluri berbisik bahwa menggabungkan kekuatan pun tidak cukup. Ketua pasukan mengambil keputusan yang menyelamatkan anak buahnya, membiarkan Kim lewat. Kepada Barry ia mengakui, ini bukan pertempuran yang bisa mereka menangkan. Barry membanting radio, Og menyimpulkan kemenangan Kim atas Gourmet Company bukan kebetulan. Takdir mempertemukan mereka. Lantai 60 terbuka, Kim menendang pintu lift hingga melengkung dan melangkah masuk. Di sisi lain, Panda menggeledah gedung pasangan untuk mencari Ramo. Sebagian besar pengawal tersedot ke gedung tempat Kim beraksi, tetapi sisa penjaga tetap cukup banyak. Ray menduga Ramo justru di gedung ini dan mungkin anak yang Kim cari juga. Panda memutuskan rencana ganda. Selamatkan keduanya. Seorang pria bersuara aneh muncul, menyapa dengan gaya ceramah kebersihan, menanyakan kebiasaan menyikat gigi. Namanya Tong, orang ketiga di Giant Foods. Ia menekankan kebersihan sebagai prinsip, menyindir bahaya kemalasan. Panda menajamkan fokus, Tani menelan ludah, Ri menggenggam patch finger chain lebih erat. Di dua puncak gedung yang membentuk badak versi mewah, dua benturan besar mulai bergerak menuju titik tak terelakkan. Ray tidak paham maksud ocehan dan heran mengapa si pria tidak menunda ceramah sampai urusan selesai. Tani mendadak mengenali Tong. Ray menanyakan apakah ia kuat. Tani menilai kemungkinan besar, karena Tong ibarat tangan kiri ketua Og. Tong menoleh pada Tani dan mempertanyakan mengapa ia ada di sini alih-alih bekerja. Tani kaget wajahnya diingat padahal baru bertemu 1-2 kali saat seremoni kota. Tong menjawab ia tidak tahu nama tetapi jarang lupa wajah. Mengelola pelanggan adalah nadi bisnis makanan. Ia menyebut senior bernama Baekwa lalu menandai Tani sebagai bawahan si psikopat itu. Tani melangkah mendekat, Panda dan Ri terkejut dan menuding rombongannya sebagai pelaku yang menewaskan ketua Holo dari Gourmet Company. Panda berseru. Ray mendesah sudah menduga Tani akan berbuat demikian. Panda menanyakan apakah ini pengkhianatan. Tani menegaskan ia tak pernah menganggap mereka sebagai rekan. Tong menyatakan memahami situasi. Ia melabeli mereka orang jalanan yang membahayakan Giant Foods dan mengaktifkan kemampuan khususnya. Jamuan di dalam mulut. Rahangnya membesar, lidah menjulur panjang, barangkali sumber julukannya. Serangan pertama meluncur, tusuk taringka 9. Sebatang gigi menghunjam dan menembus lengan Panda. Panda berusaha mencabut, Tong menyindir sasaran awalnya adalah kepala. Hanya saja Panda sempat mengelak. Serangan berikut datang. Pisau gigi depan, 2 proyektil melesat, Panda dan Ray berguling menghindar. Ray menyimpulkan gigi itu dijadikan senjata, Panda memperingatkan agar hati-hati. Tong melompat dan mengundurkan geraham raksasa, tumbukan geraham. Rangkaian gigi menghantam turun, Panda menyalurkan solidifikasi materi, mengubah struktur lengannya dan mematahkan hantaman. Gigi-gigi situ remuk. Tong mengakui kemampuan Panda impresif, tetapi mengingatkan giginya tumbuh kembali seketika pada duel ketahanan ia unggul. Panda menyimpulkan sesuai dugaannya, ia tidak bisa mengandalkan daya gempur seperti Kim. Di puncak menara seberang, Kim menemukan Barry dan Profesor Nogel, wajah-wajah yang sudah ia lihat. Lelaki berbadan besar bersetelan mencolok di sisi lain, menarik perhatiannya. Hyunjong memanggil, heran melihat penampilan Kim yang berbeda. Nogel menebak ada wali lain di sekolah, itulah sebab satu truk tidak kembali. Kim menilai Hyunjong dijadikan sandera, tetapi ia ingat mereka tidak akan menyentuhnya dulu karena butuh sebagai bahan. Og memeriksa penghitung waktu, sisa 2 menit hingga kesiapan Hyunjong. Ia menyebut waktu itu cukup untuk menuntaskan lawan. Og menerjang untuk membalas Holo.
ia mengumumkan Kim akan menjadi upacara pembuka kebangkitannya. Kilasan lalu, ketika anak yang baru ia bawa pulang ditanyai nama oleh kepala sekolah, si kecil menggeledah saku, lalu menggeleng polos, nama tidak ia punya. Kepala sekolah tertawa kecil dan menamai Hyunjong. Anak itu memeriksa tangan kosong kepala sekolah, kebingungan karena nama tak terlihat. Kim menjelaskan nama bukan benda. Kini Og melesat. Kim memanggil namanya, menuding penculikan anak, ampunan tidak ada. Kepalan tunggal menghantam perut, lubang raksasa menganga di tengah badan, kaca gedung pecah oleh getaran, Nogel tercekat, satu pukulan, itu saja cukup, Og tumbang. Kim memandangi tangannya, lalu tubuh Ok yang menjerembab. Ia melangkah ke arah Hyunjong, Bari menghadang. Kim bertanya apakah ia masih ingin menghalangi. Bari menilai Kim tidak lebih kuat dari Ok dan menyatakan duel belum dimulai. Darah Ok bergerak, mengumpul dan membentuk wujud vampir darah bangsawan. Ok mengakui ini kali pertama bertarung dengan wujud itu sejak perang. Ia merasa bangun dari tidur panjang. Ia memuji pukulan Kim, tubuh manusianya terlalu rapuh. Kim menerjang lagi. Kepala vampir meledak oleh pukulan. Namun dari masa darah itu, tangan baru menggenggam Kim. Ok menjelaskan kepala itu bukan kepala. Seluruh bagian adalah aliran darah yang bergerak seolah punya jiwa sendiri. Kerapatan dan arusnya dapat diubah untuk mengikat. Kim tidak akan sempat menyentuhnya. Duri-duri darah menyempitkan ruang. Ok menyatakan inilah alasan ia menjadi blue blood, kekuatan yang menempatkannya di puncak kota, lalu meremehkan Kim sebagai amatir jalanan. Bari puas, prediksinya Ok menang tampak benar. Namun karena lawan ini sudah membuat Rasul gagal, ia menambah langkah antisipasi dan menghubungi personel terdekat dengan ruang isolasi anak-anak. Ternyata Rasul, perintah dikirim, bawa anak satu lagi ke ruang ketua. Pengawal menyampaikan, Rasul meminta 1 menit. Ia menanyai Ramo yang cerdas, apakah tahu kemana Hyunjong dibawa? Ramo mengangguk. Rasul menyimpulkan tidak ada alasan berpura-pura bersahabat lagi. Perintahnya jelas, bawa Ramo menyusul. Ramo meminta satu hal terakhir. Tempat ini menakutkan pada awalnya. Ia tidak suka kebaikan palsu yang menuntut imbalan. Namun seiring waktu, kehadiran Rasul dan Hyunjong membuat hari-harinya tidak seburuk itu. Andai saja bertemu dalam keadaan lain. Rasul meminta inti pertanyaan. Ramo menanyakan, apakah ia teman? Dan Rasul tertegun sesaat, lalu menyeringai, menjawab tidak. Ia menegaskan dirinya pegawai kota, yang ia lakukan hanya kerja, berbayar. Apakah Ramo sebahagia itu hanya karena ia bersikap manis? Ia tidak pernah menaruh rasa apapun pada mereka. Ia menyebut Ramo bodoh. Seketika tubuh Rasul tersentak oleh energi. Ia terjatuh menuntut penjelasan. Ramo menyatakan ialah yang mengeliminasi Hyunjong. Rasul bingung. Ramo mengurai. Ia mungkin baru saja menyelamatkan Hyunjong. Ia mengaku bisa saja kabur kapanpun, tetapi menahan diri karena Hyunjong ada di sini. Dan ia tidak mau lari tanpanya. Karena itu, ia memilih keputusan rasional. Dirinya yang seharusnya dipilih, bukan Hyunjong. Tetapi yang diseret justru Hyunjong. Rencananya menjadi sia-sia, sehingga ia mengambil langkah lain untuk membalik keadaan. Ramo menilai dirinya anak yang baik tanpa basa-basi dan berhitung. Ia mengingat kaidah tak tertulis di kalangan pemilik kemampuan. Setiap kemampuan punya dua sisi sehingga perlu hati-hati memilih interaksi. Kemampuannya memiliki syarat sangat spesifik. Saat itulah ratapan penyesalan aktif. Setiap kali seseorang berbohong kepadanya, sebuah lonceng berdentang di dalam hati orang itu. Setelah dentang melampaui 100, kendali beralih ke tangannya. Untuk sosok yang mencari nafkah dari kebohongan, syarat itu akan terpenuhi sendiri. Ia bahkan berterima kasih diam-diam atas kebohongan terakhir Rasul tadi, pengakuan bahwa ia tidak pernah peduli. Di luar, penjaga menyadari Rasul terlalu lama. Pintu didorong, peringatan hendak dilontarkan, namun selembar kartu sudah tertanam rapi di pelipis. Beberapa langkah kemudian, Rasul melenggang keluar dengan burung kecil, manifestasi kemampuan Ramo, bertengger di bahunya dan Ramo di sisinya. Kilasan hari-hari keluarga Kim melintas. Mereka memutuskan belajar bela diri. Hajin menawarkan latihan menghindar. Ia menjelaskan cara membaca pundak lawan sebelum serangan datang. Saat giliran tiba, Hyunjong justru terdiam hingga pukulan tongkat ringan mendarat di kepala. Hajin kaget. Hyunjong menyebut ajaran ayahnya, jangan menghindar dan jangan menangkis. Seorang anak lain yang lewat mengira Hajin mengganggu. Sikunya menancap ke perut Hajin dan tips membaca pundak tidak banyak menolong. Saat anak itu menuntun Hyunjong pergi, Hajin menyadari pukulan barusan sama sekali tak terduga. Kini pertarungan di puncak menara berlanjut. Tubuh Kim terus menutup luka. Ok mengapresiasi ketahanan itu. Kim menanggapi bahwa tubuhnya seolah tidak bisa mati meski ia sendiri lelah. Ok tertawa menilai ada kesalahpahaman. Keabadian bukan hadiah yang akan diberikan begitu saja kepada manusia biasa. Ia menyebut seseorang yang memberi kemampuan kepada semua orang, seseorang yang tampaknya menyukai Kim hingga memberinya anugerah hebat. Seiring kata-kata itu, rasa perih merayap dari dalam. Jaringan Kim mulai melunak.
Ok menjelaskan efek yang disuntikkan sebelumnya mulai bekerja. Saat sempat menggenggam Kim, ia menyuntikkan sedikit darahnya. Darah itu bersifat asam pencerna. Barangkali terbentuk karena kebiasaan makan. Regenerasi setangguh apapun akan ditelan cairan itu, kematian akan datang terlebih dulu. Kim menggertakkan rahang, merobek kulitnya sendiri, dan menumpahkan darah Ok keluar. Sesaat kemudian suhu tubuhnya turun, cairan asing itu lenyap. Ok mengakui daya tahannya, wajar bila ia merasa seolah abadi. Kim ingin sekali menjejalkan lawannya kembali ke perangkat pembeku instan, tetapi ia sadar lawan kali ini pahlawan perang. Cara sederhana tidak akan mempan. Ia jujur pada diri sendiri, belum ada jalan menang langsung. Sementara itu, Nogel mengingatkan Ok bahwa waktu tunggu obat sudah habis. Dosis bisa diambil kapan saja. Ok sempat lupa karena ritme duel, ia mengulurkan tangan untuk meraih anak itu lebih dulu. Dalam sekejap, sosok kecil itu menghilang dari kursi. Kim sudah melesat, meraup Hyan Jong ke dalam peluk. Barry terperangah oleh kilat gerak, mata nyaris tak menangkap. Ia menimbang dorongan jiwa untuk menyelamatkan sebagai penjelasan kecepatan yang meningkat. Ok murka. Obatnya hilang dari genggaman. Kim menyingkirkan hasrat balas dendam, prioritasnya menyelamatkan. Di tepi ruangan, pintu tangga terlihat, daun pintu dihempaskan. Tangga spiral menurun ke lantai dasar, Ok menerjang dari belakang. Kim menurunkan Hyan Jong tepat di ambang, menyuruhnya turun lebih dulu. Ia akan menahan lawan. Pandangan anak itu tertambat sesaat pada punggung yang berbalik. Kim memancing fokus Ok dengan gerak tinju, lalu menghantam lantai. Struktur runtuh, keduanya jatuh ke tingkat di bawah. Barry berlari menuju tepian. Nogel mengamati eskalasi dengan geli, memutuskan tak ada lagi yang bisa ia lakukan di sini, lalu beranjak pergi sambil melempar ucapan selamat bertarung. Di koridor bawah, ketua pasukan khusus yang tadi membiarkan jalan terbuka mendengar ledakan di atas kepalanya. Ia menegaskan lagi keputusan barusan, bahkan bersama-sama mereka tidak akan sanggup. Ia tetap tercengang. Lawan itu mampu bertahan sejauh ini melawan Ok. Detik berikutnya, Ok dan Kim menerobos langit-langit, anak buah berhamburan menghindari puing. Bangkit dari reruntuhan, Ok bersumpah akan menghancurkan Kim atas dua hal, merebut obat dan merusak gedungnya. Kim membuat pilihan lain. Bila tak bisa melukai, kubur lebih dulu. Sebuah pilar dilecutkan, menembus wajah wujud darah itu hanya untuk memperlambat, lantai kembali dihancurkan untuk memperbanyak penghalang. Omuak dipermainkan preman jalanan. Ia menyesali tidak meneguk obat lebih awal. Bila pulih penuh, duel sudah selesai. Ia memerintahkan perubahan siasat. Barry menerima komando dan Kim yang sedari tadi memperhatikan, sosok Tambun bersetelan mencolok itu bertanya dalam hati apa yang akan dilakukan saksi pendiam itu. Jawabannya datang ketika Barry membuka sisi jasnya, kemampuan dunia di dalam saku aktif. Apapun bisa disimpan di saku itu, dibatasi kuota harian. Atas perintah Og, Barry menabung sedikit demi sedikit darah Og setiap hari. Akumulasinya kini sepadan dengan gelombang raksasa. Sumber daya kemampuan vampir adalah darah, stok untuk masa pemulihan purna kini dilepaskan. Kekuatan masa keemasan siap kembali. Di tangga, Hyan Jong menuruni anak-anak undak. Sebuah pijakan licin membuatnya terpeleset, tubuhnya menghantam sudut landasan. Memar muncul, darah segaris mengalir dari hidung. Ia bangkit, lutut gemetar, lalu kembali lunglai. Di lantai dingin, ia mengingat kata-kata yang selalu diulang guru. Ia kuat. Pikiran itu menancap. Kedua telapak menekan lantai. Tubuh kecil itu bangkit lagi. Di luar kisah manusia, perbandingan kekuatan biasa mengacu pada hewan, kulit sekeras beruang, lari selaju kuda, cengkeram setegar rahang buaya. Namun sekeras apapun manusia, tidak ada yang setara daya alam. Di tengah bangunan yang merintih, seorang anak kecil melawan hukum alam itu dengan cara paling sederhana. Satu langkah lagi menuruni tangga, lalu satu langkah lagi, sampai tujuan di bawah sana. Gelombang darah milik ketua Ok menelan Kim habis-habisan. Arusnya menghantam dari segala arah, setiap gerak diterjang, setiap napas dipaksa berhenti. Ok tertawa liar menyebut bahkan kemampuan sekuat apapun tak akan mengalahkan lautan. Kilau di mata Kim meredup, jaringan tubuhnya mulai meluruh. Ketika Ok menganggap segalanya usai, nyeri mendadak menyalak di dadanya. Daya yang ia kerahkan memberi balik dorongan lebih besar dari dugaan. Ok memutuskan merebut obatnya segera. Aliran darah memanjang memasuki ruang tangga, menelusuri jejak hangat seorang anak. Di salah satu bordes, sosok kecil itu terlihat. Lengan cair menerkam. Di sisi lain, kesadaran Kim mengambang. Tubuh hampir sepenuhnya terurai. Ia mengakui dalam hati, sendirian ia belum cukup untuk menumbangkan seorang blue blood. Sebuah suara memecah gelap, pengingat bahwa ia pernah berjanji melindungi anak-anak. Sosok bertopeng merah muncul di ambang pikiran, menyebut dirinya penulis yang menuntun kisah para pemakai topeng ini. Topeng dapat mengangkat emosi, namun juga mengaburkan penerimaan atas emosi yang sebenarnya. Garisnya makin kabur saat amarah menanjak, dan topeng yang tak bisa dilepas menjadi bukti bahwa ia belum jujur pada hatinya.
Pertanyaan sederhana terlontar, apakah ia tidak marah? Apakah ia tidak peduli pada nasib anak itu? Satu ajakan menutup, biarkan emosi sejati meledak keluar. Saat cakar darah hampir meraih anak tangga, sesuatu pecah di ulu hati Og. Pegangan pada Kim terlepas. Kim berdiri tanpa topeng, tatapan menyala, menolak kehilangan satu anak lagi. Og tersinggung mempertanyakan dari mana kekuatan tambahan itu datang. Kemampuan bukan otot, dipakai berkali-kali tidak otomatis bertambah kuat. Darah bisa memperbesar daya Og, tetapi orang lain tidak serta-merta melonjak hanya oleh tekad. Spekulasi berkelebat, namun ia menepis lautan darah akan menelan keduanya sekaligus. Kim hanya perlu satu hal, mendaratkan satu pukulan. Deret kepalan bergulung dalam satu hembusan. Titik-titik pada tubuh darah Og meledak beruntun. Tanpa sentuhan langsung, tekanan angin dari kepalan mengangkat massa darah ke atas. Dorongan menembus atap, semburan merah tumpah ke langit, Og meraung, tubuhnya koyak. Sesuatu melesat keluar dari tubuh darah itu. Di gedung seberang, Bari terhempas sampai menembus lantai dan tersadar di lokasi lain. Pandangan keluar jendela mengabarkan jarak lontar yang tak masuk akal. Ingatan menaut pada nama lain, fanal dari Titan Han, kaliber kekuatan yang membuat seorang ketua berada di ujung bahaya. Keraguan sempat mengerem langkah, tetapi jeritan penjaga terdekat memotong pikirannya. Senjata hampir terhunus ketika Rasul muncul. Penjelasan mengalir singkat. Seorang penyusup dari jalanan yang menyamar baru saja disingkirkan. Pertanyaan berbalik soal keberadaan Bari. Pengakuan bahwa lawan melemparkannya sampai ke gedung ini. Gurauan ringan tentang suara jatuh. Lalu kabar bahwa Og dalam bahaya. Keputusan muncul, Sandera harus diamankan untuk membeli waktu. Seorang anak diminta mendekat. Sebuah kartu melesat ke dahi Bari, tangan gemuk itu menangkapnya di udara. Kejutan berbalas sinis, tuduhan tentang pengkhianatan, godaan uang berlipat. Kartu-kartu kedua memecah ruang. Tembakan menyalak, potongan logam menangkis bilah tipis. Bari menurunkan pistol, maju dengan pedang di satu tangan dan pistol di tangan lain, memotong jalur kartu sambil menutup jarak. Tembakan berikutnya ditangkis lagi, lompatan melengkung melewati kepala lawan, ujung pedang menukik. Keping kartu menahan sabetan terakhir, tetapi tendangan mengenai kaki Rasul. Tubuhnya goyah, kehilangan satu lengan membuat keseimbangan terguncang. Barry menghakimi, kali ini bobot kekuatan condong ke dirinya. Di puncak gedung satunya, Kim menajamkan pandang pada benda yang menghambur dari tubuh Og. Dugaan mengikat, sumber darah. Ucap Og sebelumnya, pemberi kemampuan tidak menyediakan keabadian serba bisa, menjadi petunjuk bahwa objek ini adalah kelemahan. Lonjakan dilayangkan, duri darah menutup jalan. Kepalan memecah barikade, hantaman menancap pada sesuatu yang berdenyut bagai jantung. Jeritan Og memantul di antara rangka baja, semburan merah menyapu tepi atap. Para pekerja berhamburan ketika struktur berderak menua. Kim menapak lagi di garis atap, sisa gumpalan, bagian jantung yang tidak meledak, tergeletak. Dari sanalah wujud Og merangkak kembali memadat dari sisa aliran. Duel belum berakhir, namun untuk pertama kalinya pusat darah itu tersentuh dan tercatat sebagai nyeri yang nyata. Og mengangkat tangan dan meminta Kim menghentikan serangan. Ia mengakui kalah. Kim menuntut penjelasan tentang gumpalan yang keluar dari tubuhnya. Og menyebutnya kanker yang menggerogoti, efek samping penggunaan kemampuan berlebihan saat perang. Bahkan dalam wujud vampir darah, kanker itu tidak lenyap, malah tumbuh sampai sebesar itu. Kim mengingat kembali rasa nyeri yang jelas saat ia memukul sasaran tadi. Og menjelaskan sel-sel tumor itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Ketika terancam, tumor menyerap darahnya untuk melindungi diri. Barusan sebagian besar aliran darah telah dikonsumsi oleh gumpalan itu agar tidak hancur. Og mengaku bertingkah kekanak-kanakan belakangan ini karena sakitnya. Ia berjanji tidak akan menyentuh anak-anak Kim lagi dan memohon belas kasihan. Kim teringat jurang yang hampir menelan Hyanjong. Garis batas sudah terlalu sering dilanggar. Ia menegaskan tangan seharusnya tidak pernah terulur ke anak-anak. Og mengiming-imingi apapun, uang, nama, kedudukan, asal nyawa disisakan. Kim tidak butuh semuanya. Ia melompat memastikan satu hantaman terakhir menutup perkara. Wujud Og retak, menguap dalam perih yang panjang. Di gedung satunya, Rasul berlindung di balik dinding sementara Bari menaburkan peluru. Ia menyuruh Rasul menyerah, menilai semua trik kartu sudah ia hafal. Sementara isi saku masih penuh hal yang tidak terduga. Sebuah granat tergulir mendekat, Rasul melompat, tetapi hantaman gelombang membuatnya tersungkur. Bari mendekat sambil memaparkan aturan. Kartu hati mengejar target, keriting menangkis, sakop membelah.
Saat kartu wajik meluncur, Barry menuduh itu teknik ikat musuh, lalu menepis dengan perisai. Kartu Joker berikutnya ditangkap, disimpulkan hanya pengalih perhatian. Batuk darah memotong napas Rasul. Luka duel sebelumnya belum pulih. Barry memberi kesempatan terakhir untuk kata perpisahan. Gumam tak jelas keluar. Ketika Barry mendekat, Rasul tersenyum dan menyebut seluruh uraian barusan dusta. Setiap kartu bisa memikul fungsi apapun. Kartu-kartu yang tadinya tertahan berbalik arah melesat dari sisi. Dentum tembakan memantul, logam tidak menembus. Barry membuka jas, hendak menyimpan semuanya, namun tubuhnya mendadak tak bergerak. Selembar kartu terpasang rapi di bawah telapak kakinya. Ia bertanya-tanya kapan jebakan itu dipasang. Rasul mengingatkannya akan reputasi pembunuh terbaik yang ia kenal. Jeritan nama pecah, lalu bilah tipis menancap bersamaan. Tubuh Barry rubuh, genangan merah mengembang. Di ujung napas, ia heran rahasia. Sebanyak itu bisa tersembunyi di balik waktu yang mereka habiskan bersama. Rasul menyahut ringan bahwa rahasia tidak layak dibuang pada lelaki berjanggut. Ia mengakui Barry tidak sepenuhnya salah, tiap lambang memang punya fungsi bawaan, namun ia dapat mengganti fungsi itu setiap 10 detik, bagian itulah yang ia sembunyikan. Barry memaki sekaligus mengakui telah lama menyukai sisi licik itu. Hening menutup. Rasul berbalik pergi mengucap harapan konyol tentang kelahiran berikutnya. Ketika ia muncul, Ramo memuji kerjanya. Ia menanyai apakah gadis itu bersembunyi sejak tadi. Ramo mengakui kelemahannya, terjun ke tengah perkelahian hanya akan mengganggu dan menambahi keyakinan bahwa Rasul akan menang. Pipi Rasul menghangat, pujian dari gadis memang selalu punya tempat sendiri. Ramo lalu menahan tawa, bertanya apa yang sebenarnya ia tutupi. Ia meminta bantuan, tetapi Ramo menolak karena kalimat manisnya barusan. Ri menerobos masuk dan menemukan adiknya. Dua sosok berlari saling mendekat, tetapi langkah Ri berputar menjadi tendangan ke wajah Rasul sebelum menarik Ramo menjauh. Ia menegur adiknya karena berdiri di sisi orang berbahaya. Ramo meyakinkan bahwa Rasul tidak seburuk tampangnya, meski tampak mesum. Ri mengingatkan percobaan pembunuhan. Rasul mengakui tidak punya alasan membela diri. Ramo menjelaskan ia sudah mengikat Rasul dengan kemampuannya. Kini berdiri di pihak mereka. Panda menatap kalung ungu di leher Rasul. Heran bagaimana ia masih bisa menghabisi orang padahal kalung itu seharusnya mencegah. Rasul menyebut kalungnya mungkin rusak dan ia menyukainya. Panda menyimpulkan efek kendali Ramo melampaui cuci otak sederhana. Keinginan sang pemilik kemampuan diterjemahkan langsung menjadi tindakan. Kelasnya setara puncak, masuk akal jika Handsome menilai dua kakak beradik ini penting. Karena semua sudah berkumpul, Rasul menyarankan undur diri secepatnya dan menambahkan agar mencari Hyunjong bila sanggup kabur. Ia memperingatkan keberadaan Tong yang berbahaya. Ri menyahut bahwa Tong sudah ditangani Panda. Rasul terkejut dalam duel sebelumnya Panda lebih lemah, apakah ada kemampuan terpendam atau barangkali kebiasaan menahan daya seperti dirinya. Tani muncul menuntut bagian atas kemenangan. Panda mengiyakan bahwa Tani sempat membantu. Ramo menyapa mengira Tani rekan Panda. Ri menyuruhnya berhenti bersandiwara, ia menuduh Tani berbalik arah di akhir karena melihat Panda mulai unggul. Tani membela diri, pengkhianatan tadi sekadar bagian rencana besar. Ri menilai itu alasan menyedihkan dan berharap Tani menghabiskan sisa hidupnya berada di bawah kendali Ramo. Tani buru-buru meminta maaf bahkan sebelum paham cara kerja kemampuan itu. Cincin aparat tampil mengurung. Panda menghela napas, alasan utama kenapa ia menginginkan operasi senyap. Rasul terperanjat mendapati Panda justru menghindari polisi. Ia mengira Panda salah satu dari mereka. Di kejauhan, gedung kembar mulai senyap. Ri bertanya-tanya apakah Kim berhasil menyelamatkan Hyunjong. Di permukaan, perwira senior menerima laporan bawahannya yang menangkap seorang pelaku. Sosok itu adalah Kim, menyerahkan diri karena telah membunuh ketua Ok. Mereka yang melihat terpaku. Mengapa orang itu memilih memborgol dirinya sendiri? Kilas balik singkat. Sosok di balik topeng merah memuji, dua Blue Blood telah tumbang. Keberadaan Kim kini tak mungkin disembunyikan. Kim menjawab itu baik, peringatan bagi siapapun yang menahan anak-anaknya. Sebelum perpisahan, sosok itu menawarkan hadiah. Dua anaknya ditahan di penjara kota. Kim bertanya dari mana ia tahu. Jawabannya mengapung bening, ia adalah roh yang mengawasi kisah, dan hadiah itu adalah arah berikutnya. Roh itu menahan langkah Kim, menyarankan agar ia tidak terburu-buru, anak-anak lainnya akan ditemukan pada waktunya. Ia bahkan heran Kim tidak menanggapi fakta bahwa lawan bicaranya mengaku sebagai roh. Ia mengingatkan polisi sudah mengepung, lebih baik diam sejenak, siapa tahu penjara justru memberi petunjuk. Tak lama Hyunjong yang penuh lebam dibebat perban oleh Ramo. Ramo menenangkan kaki akan pulih jika tidak dipaksa. Tani memuji keterampilan membalutnya. Ri bergurau bahwa Ramo bisa segalanya kecuali adu kepalan. Tani menukas Ramo masih lebih baik daripada kakaknya yang tak mahir apa-apa. Rai sempat menimbang menyingkirkan Tani dari hadapannya.
Rasul bertanya, mengapa si topeng merah meninggalkan anak di sini dan malah menyerahkan diri? Orang Zipper menduga agar Hyunjong bisa diam-diam diselamatkan tanpa menarik perhatian. Panda menilai Kim mungkin telah menemukan jejak anak-anak lain. Soal anak, Kim mendengarkan masukan, tetapi memutuskan sendiri. Rasul menimpali, kini Og sudah tiada, menyelamatkan sisanya akan jauh lebih mudah. Mereka sebaiknya berhenti ikut campur karena tugas sudah rampung. Tiba-tiba ia menanyakan apakah Panda punya kekasih. Para gadis terperanjat. Ramo mengaktifkan kemampuannya dan membuat Rasul hampir tersedak oleh ulahnya sendiri. Ri puas melihatnya. Panda berkata ia yakin Kim mampu, tetapi tidak adil membiarkan semua beban di pundaknya. Mereka teman. Rasul lalu bertanya kapan Slum Street dan Fashion Street bisa sedekat ini. Ia mengutip aturan tak tertulis. Demi bertahan, anggap Blue Moon City jalan sebelah, bahkan sesama anggota jalan sebagai lawan. Ia juga mengabarkan vonis Kim bertingkat tertinggi. Tujuan pemindahan ke penjara Crimson dengan keamanan terketat, yang berarti mereka takkan bisa menolong. Siaran berita kemudian masuk. Kim dipindahkan ke Badan Kepolisian Nasional. Warga berduka atas kematian Ketua Ok menumpahkan caci dan lemparan ke arah Kim di luar TKP. Di ruang interogasi, seorang agen naik pitam karena Kim bungkam, nama sendiri, nama rekan, semua ditahan. Ia mengingatkan Kim bukan warga kota, ia bisa dikurung selamanya. Ia menuntut kerjasama dan menanyakan apakah Kim orang jalanan. Kim tetap diam, perang kota jalan masih menyala. Agen itu menyimpulkan Kim tidak bertindak sendirian. Ketua Ok mustahil tumbang oleh satu orang. Kim berdiri dan menawarkan demonstrasi caranya menjatuhkan Ok. Si agen terperanjat, menghentikan proses, lalu menghilang seketika. Di luar kepala tim penyelidikan, Naspul menyimpulkan tahanan ini berbahaya dan sulit dikendalikan. Penyelidikan dihentikan. Saat agen bermaterialisasi kembali, bawahannya bergurau soal kemampuan berpindah. Ia menegur agar menjaga wibawa. Kim diberi peringatan, jika bertindak gegabah, militer akan dikerahkan. Ia diminta bersikap patut. Kim heran mengapa lelaki itu begitu sensitif, padahal ia hanya menakut-nakuti karena merasa diremehkan. Beberapa lorong dari sana, detektif Aston berjalan cepat sembari menugaskan tim. Arah perkara akan ditentukan oleh apakah tahanan mengakui dirinya orang jalanan. Ia menyapa Naspul menanyakan perkembangan. Naspul mengeluh ancaman pun tidak mempan. Firasatnya mengatakan orang ini merasa apapun yang terjadi akan baik-baik saja. Jelas bukan orang biasa. Ia juga bergidik. Aura orang itu mengingatkannya pada Bekwa. Para detektif yang mendengar meringis, minta nama terkutuk itu tak diucapkan. Aston meminta izin berbicara langsung. Naspul mempersilakan. Aston masuk menyapa. Kim tetap sunyi. Aston menenangkan, ia bukan datang untuk menginterogasi. Ia memperkenalkan diri sebagai detektif yang berupaya menjaga ketertiban Blue Moon City, lalu memberitahu pemindahan ke penjara Crimson esok hari. Ini satu-satunya kesempatan bertatap muka. Ia mematikan semua kamera, percakapan tidak direkam. Ia memaparkan hasil penelusuran dan mempersilakan dikoreksi. Kim menumbangkan Holo lebih dulu, kemudian Ketua Og. Dua orang yang dikenal dekat. Dua penjaga di gerbang utama juga tewas. Cara gerbang dirusak membuatnya menyimpulkan Kim berasal dari jalanan. Motifnya, sesuatu yang sangat penting direnggut, keluarga. Tiba-tiba borgol patah di tangan Kim. Aston meminta tenang. Ia tidak bermaksud memancing marah. Ia hanya perlu data yang tepat. Ia bertanya apakah Holo dan Og telah mengusik keluarga Kim. Kim mengangguk. Ya. Aston menanyakan apakah keluarga sudah ditemukan. Kim menjawab baru sebagian. Ia memahami lalu menyatakan inti kedatangan. Ia ingin membantu. Kim bertanya mengapa. Mereka tidak saling kenal. Aston menjawab lugas, musuh dari musuhnya adalah sekutu. Jika Kim berhasil, ia juga diuntungkan. Targetnya bersama atasannya adalah menyingkirkan perusahaan-perusahaan busuk beserta cara kotor mereka. Kim tidak wajib percaya, bantuan langsung tak mungkin, tetapi bantuan tidak langsung bisa diatur. Ada pihak-pihak yang perlu diberitahu agar ikut mengerti. Kim belum yakin, lelaki ini tidak tampak buruk, tetapi baginya, percaya atau tidak banyak mengubah langkah. Aston berdiri hendak pergi, meminta satu janji. Jangan melukai orang-orang tak bersalah yang tidak tahu apa-apa. Mereka pun keluarga bagi seseorang. Di ambang pintu, ia berbalik menanyakan satu nama. Bekwa, apakah Kim juga menghabisinya? Ia menyebut orang itu kotor mulut, tapi pada dasarnya baik. Kim kebingungan. Aston memberi ciri. Lelaki yang selalu menyandang rokok, tangan lebih cepat dari mulut. Kim menyebut kemungkinan besar ia masih hidup, kepalanya sudah ia tekan ke lantai, tetapi itu belum cukup untuk nyawanya. Aston tampak tertarik mendengar jawaban itu. Aston pamit mengucapkan semoga berhasil menemukan keluarga dan menambahkan peringatan ringan agar menjaga kepala. Kim sempat bertanya-tanya maksud jaga kepala itu
itu. Kabar kematian Ketua Ok meluas secepat badai. Kesedihan menyelimuti sebagian orang, terutama Kapten Vanal yang bersumpah menghadirkan hukuman ilahi bagi lelaki bertopeng merah. Anak buahnya berusaha menenangkan, mengabarkan pelaku sudah ditangkap dan besok dipindahkan ke penjara Crimson. Seorang lelaki di dekat mereka memaki, menduga si pelaku pasti dari jalanan. Seketika sebungkus camilan mendarat di kepalanya, lemparannya datang dari seorang wanita yang menantang. Beranikah ia menyebut orang jalanan di depan Maru? Ia menilainya sebagai orang dewasa yang tak peka. Lelaki itu buru-buru meminta maaf pada Maru, tetapi ketika wanita itu menuntut kue sebagai tebusan, ia menyindirnya rakus. Pertengkaran memanas, Maru hanya menghela napas. Di tempat lain, kabar itu justru membawa sukacita. Hurin bersorak, penyelamatnya benar-benar beraksi. Ia berkata pada saudaranya, Hoko, bahwa Kim jelas berpandangan lebih jauh daripada mereka. Hoko mengakui terkejut. Hurin menafsirkan tindakan ini sebagai pesan yang ditujukan padanya. Hoko mengingatkan agar tidak berlebihan membaca. Meski begitu, Hurin mengusul berhenti bersembunyi dan mulai bersiap. Momentum ini, menurutnya, saat yang tepat untuk memberi pelajaran pada para pejabat korporasi. Di red light, seorang lelaki tersenyum miring. Ia menyebut Kim laki-laki sejati, kagum karena tidak bersembunyi, justru menegakkan kepala di siang bolong, bahkan saat berdiri di atas mayat lawan. Ia ingin menyiarkan kabar seru itu ke seluruh red light, sekaligus berbisik, apakah konsep topeng merah ini tidak mirip sosok bernama Uber? Di kantor lain, berkas-berkas beterbangan. Seorang manajer wanita meratap menyebut tidak ada Tuhan, kalau ada tidak mungkin menumpuk bom sebesar ini padanya. Rekannya memanggilnya kepala manajer dan bertanya apa yang terjadi. Kepala manajer menjawab getir, para sepuh di komite yang penglihatannya sudah kabur. Tak perlu melihat berkas-berkas ini, mereka bisa kena serangan jantung. Ketika rekannya bertanya bagaimana menjelaskan situasi tanpa dokumen, ia menyimpulkan akan menanggungnya sendiri. Para sepuh sedang mencari samsak untuk melampiaskan stres. Ia menyuruh rekannya pulang, lalu melangkah menuju ruang rapat. Begitu masuk, keluhan menghujani, wali kota tidak muncul saat darurat. Semua tidak bertanggung jawab. Mereka mengomel tentang penjaga gerbang yang meninggalkan pos. Zaman mereka dulu tak akan begitu. Dan berspekulasi, pasti ada pengkhianat. Seorang pria merutuk soal rasa makanan yang menurun sejak Giant Foods lenyap. Kepala manajer menahan diri. Si direktur operasional kota lalu menanyakan apakah situasi ini tidak menuntut eksekusi. Dengan berat hati, ia menjawab negara tidak lagi melakukan hukuman mati. Sang direktur bersikukuh butuh kambing hitam agar insiden serupa tidak terulang. Warga sudah bergolak. Kepala manajer menyarankan menerima yang sudah terjadi dan memberi waktu menyembuhkan. Pria lain menyela bahwa orang zaman sekarang hidup terlalu nyaman hingga kepalanya penuh ide tak berguna. Ia menggerutu. Meski penjahat dikurung, umurnya mungkin lebih panjang dari mereka. Untuk menenangkan ruangan, kepala manajer menjelaskan penjara Crimson mustahil ditembus, terpisah total dari masyarakat. Lalu ia menambahkan eksekusi mungkin dilakukan di dalam penjara, meski tidak di muka umum. Kepala operasional memastikan apakah eksekusi bisa dijalankan dengan rapi. Ia menawarkan menyiapkan foto jenazah sebagai bukti. Salah satu pria meminta agar nyawa Kim diakhiri tanpa rasa sakit, satu-satunya belas kasih yang akan mereka beri. Keesokan harinya, polisi memindahkan Kim dalam peti khusus dengan sandi kode Red 00. Di sisi jalan, Aston bertanya apakah prosedur ini lazim. Naspul menjawab tidak, karena borgol tangan berhasil ia patahkan, pengamanan harus berlipat, dan kontainer ini dibuat khusus oleh perusahaan spesialis. Aston menatap gelap peti itu, berharap Kim masih bisa menemukan keluarga lainnya. Kilasan malam di sekolah. Anak-anak mengenakan piyama buatan sang guru. Sesekali ada yang keburu tertidur sebelum sempat berganti. Kali ini Hajin. Soyeon menyuruhnya memakai piyama, tapi bocah itu memilih tidur tanpa busana. Larut malam, Kim tiba di penjara Crimson. Kepala manajer menyambut dengan keluh, menyebut semua migrain di tempat kerjanya gara-gara Kim. Kim terikat pada perangkat besi. Kepala manajer heran mengapa ia dibiarkan memakai topeng, sebab napi dilarang mengenakan atribut. Pengawal menjelaskan topeng itu tidak bisa dilepas, ia menyuruh biarkan saja. Kim meneliti sekitar. Koridor sunyi, sel-sel kosong, ini penjara. Wanita itu mencurigakan. Ia mengaku satu beban sudah terangkat begitu Kim terkunci di sini. Ia mengeluh soal para sepuh bebal yang gemar memerintah. Sempat berseloroh ingin menyingkirkan semua. Pengawal menahannya, mengingatkan jangan gegabah. Ia tertawa, hanya bercanda. Lantai di bawah kaki bergeser, turun.
lift tersembunyi. Kepala manajer berkata mereka akan melupakan dunia luar dan bersenang-senang. Ia menanggalkan pakaian dinas, berkilau antusias. Saatnya masuk ke dunianya sendiri. Turun ke ruang gelap, sorak-sorai memantul, nama Lucy diteriakkan. Seorang wanita muncul di panggung bawah tanah, menyapa kepala manajer dengan sebutan Lucy. Di sisi panggung, seorang lelaki memainkan biola, sendok-sendok boneka mengarak pertunjukan penyambutan. Lampu menyorot, Lucy menampung puja-puji dengan Kim dan pengawal di belakangnya. Ia berterima kasih atas kesabaran penonton dan bertanya apakah Lucyland menyenangkan sejauh ini. Antusiasme memuncak. Ia meminta semua menjerit jika bahagia dan gelombang teriakan pun pecah, menggema di perut penjara yang ternyata menyimpan taman hiburan rahasia milik ratu panggung bawah tanah itu. Kerumunan bertopeng mengangkat lampu dan menjerit. Kim menilai tontonan ini lebih rusak daripada ulah holo. Lucy menyatakan Lucyland sebagai tempat kebahagiaan dan permainan, lalu sebuah pengumuman singkat menyela. Semua pengunjung wajib memakai topeng. Hanya Lucy dan kriminal nista yang boleh menampakkan wajah karena tamu hari ini sudah terverifikasi. Daftar permainan dipaparkan, roulette, blackjack, poker, dan lainnya, dengan kamar dan penginapan gratis. Iklan bergulir untuk berjudi taruh-taruhan pada token. Di sini setiap kriminal hidup disebut token dan taruhan minimum 100.000 per token. Seorang tahanan memohon pertolongan sementara moncong senjata menempel di kepala. Petugas menegaskan mereka tidak bertanggung jawab atas token yang hilang, rusak, atau didiskualifikasi. Syarat dan harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pengembalian. Roda diputar, jarum jatuh di angka 21. Satu tahanan bernapas lega, orang di sampingnya berteriak ngeri. Tembakan langsung pecah, mengakhiri angka sial itu. Pemandu menambahkan, token tidak dipakai ulang, dan apapun yang terjadi di Lucyland harus tinggal di Lucyland. Pemenang angka yang cocok mendapatkan hadiah tunai seketika. Lucy menenteramkan hadirin soal mereka yang disingkirkan. Semua token adalah orang jalanan atau pelaku dosa. Ia mendekati Kim, menilai nyawa ini tidak akan mudah dipadamkan. Sebagai penakluk ketua OG, ia cocok jadi bintang pertunjukan. Ia memanjat tubuh Kim, mengaku berdebar membayangkannya. Kim menyela dengan satu pertanyaan. Papan boneka muncul menyuapkan jawaban-jawaban yang mungkin. Kesukaan pada perempuan, tekad untuk tidak membiarkan Kim hidup, makanan favorit berupa pasta. Kim hendak menanyai soal anak, apakah pernah ada anak menjadi token, serta ancaman jika jawabannya ya. Lucy mendahului, tidak ada anak dan hak berbicara padanya adalah privilege. Kor penonton menyuruh Kim diam. Ucapan perpisahan dijatuhkan. Kim diseret turun ke tingkat lebih dalam. Di ruang bawah Lucyland, dua penjaga mencatat kebisingan dari atas. Mungkin babak penyembelihan token dimulai lagi dan itu menghibur. Mereka menegur para narapidana pekerja tambang agar terus menggali bila tak ingin dijadikan token. Hajin mengayun cangkul di deretan lain, mengeluh para penjaga tidak memberi jeda. Ia bertanya pada pria tua di sebelahnya, apakah penjara selalu semerawut begini? Pria itu berkata dulu tidak. Penjara Crimson dulunya rumah kerja paksa untuk tawanan pemberontakan. Tata kelolanya biasa saja. Sejak Hazel menjadi pengelola, segalanya berubah. Kini tempat ini secara hukum rumah kerja paksa dan penjara, tetapi di balik lembar hukum, ia menjadikannya zona rahasia yang tak bisa diselidiki. Ia berhak menciduk orang atas permintaan kolega, bahkan hanya karena tidak menyukai. Warden penjara Crimson adalah Hazel, nama panggungnya Lucy, seorang blue blood yang menjalankan kasino ganjil ini diam-diam. Ia cucu blue blood almarhum bernama Lucard. Identitasnya disamarkan hingga bisa duduk sebagai warden. Pria tua itu bercerita ia diciduk karena menjalankan bisnis pesaing di sektor yang sama dengan Lucard. Walau Lucard lebih sukses, Lucy tetap melemparkannya ke sini. Sulit dibayangkan darah sedarah dengan Lucard yang setidaknya punya kehormatan bisa berubah sekejam ini. Ia kemudian menanyakan asal-usul Hajin tiba di tambang. Hajin sempat ragu, lalu ingatan mengalir. Hajin bocah pengantuk abadi, tertidur saat pelajaran, saat makan, bahkan saat malam. Suatu malam, Kim mengecek kamarnya. Hajin tampak lelap, namun sesaat setelah pintu menutup, matanya terbuka. Pada hari penculikan, ia masih memaki dalam hati. Penjahat menyergap dengan bius saat ia lengah. Seorang anak bertanya pada Maru mengapa mereka diculik. Maru tak menjawab. Pengawas menyuruh diam dan tidak bergerak. Para blue blood terhormat telah tiba. Para penting duduk di depan barisan anak. Barry, Vanal, Holo, Nogel, Hazel, dan seorang perempuan inisial Dewey dari New Galaxy. Holo menjadi tuan rumah. Ia terpana melihat jumlah anak sebanyak ini. Ia khawatir, dimarahi. Nogel menegaskan Hyunjong adalah target mereka. Vanal menyapa Hazel yang menegaskan perannya sebagai Hazel, bukan Lucy. Vanal berseloroh, karakter tegasnya mirip Lucard, sembari menanyakan Prodon. Jawaban datang. Prodon telah pergi lebih dulu dengan salah satu anak. Hajin mengumpat, bajingan itu membawa Mari.
ia bangkit mendesak, menuntut kabar keluarganya, jarum bius kembali menembus lengan, pengawas mengingatkan perintah, jangan bergerak. Hazel menepis pengawas menanyai Yura tentang usia, 12. Ia menyebut Yura permata mentah dan langsung mengangkatnya. Vanal memilih Maru, W menunjuk anak dengan kaki tercepat. Karena Hyunjong milik ketua Ok, Nogel memilih 2 anak tersisa. Setelah bagi jatah, Vanal menyanjung Holo atas penyelenggaraan rapih. Holo mengembalikan kredit pada Nogel dan tamu dari organisasi Monkey Punch. Vanal tertarik, menyebut keterlibatan itu berani. Skull takkan tinggal diam bila tahu. Lelaki itu mengangguk, berjanji hati-hati. Saat Vanal beranjak, Holo meminta Barry menyampaikan salam pada ketua Ok. Barry mengiyakan dengan enggan. Nogel menyinggung hubungan canggung Holo dan Barry. Holo menyombong bahwa Ok lebih menyukainya, meski Barry mengabdi seumur hidup. Nogel menilai wajar, Barry karyawan, Holo teman, emosi ikut bermain. Nogel pamit, Holo membungkuk. Nogel mengingatkan status Blue Blood Holo sudah dicabut. Holo menyahut, sekali Blue Blood tetap Blue Blood. Hazel kembali sebagai Lucy. Ia menyapa Hajin dengan panggilan manis, menyuruh merasa beruntung karena terpilih, kenangan terputus. Di tambang, pria tua menutup kisah dengan getir, Blue Blood kini bahkan menggigit anak-anak. Pria tua di tambang menatap heran ketika Hajin mengingat detail rapat para tokoh, padahal tubuhnya dibius. Hajin menjelaskan telinga tidak ikut tidur. Pria itu menghela napas. Warga kota tidak akan percaya jika mendengar kebusukan para Blue Blood, sebab mereka dianggap pahlawan paling terhormat. Ia sendiri baru percaya setelah terciduk dan dikurung. Percakapan beralih pada Yura yang juga sempat disebut Hajin. Pria tua menduga nasib Yura lebih baik karena Lucy menyukai anak kecil. Hajin menyanggah, ia sendiri diseret ke tambang. Pria itu meluruskan, yang disukai Lucy adalah anak perempuan. Ia menasihati agar patuh dan diam. Selama tidak menonjol, peluang dijadikan token mengecil. Hajin justru menimbang jalan kabur selepas menemukan Yura. Pria itu menegur seakan membaca pikiran. Hajin sempat curiga pada kemampuan khusus, tetapi jawaban yang datang sederhana. Usia tua membuat pola pikir anak mudah ditebak. Tambahan pahitnya, keamanan Lucilan nyaris mustahil ditembus. Hanya yang benar-benar di luar nalar kekuatannya yang mungkin lolos. Hajin menegakkan punggung, berjanji dalam hati agar pria itu menyaksikan sendiri ia membawa Yura keluar. Di atas Lucy menerima teh dari teko yang bicara. Wajah porselen itu merona saat diminta menyuguhkan untuk kekasih Lucy. Ketakutan konyol mengalir, selera mereka sama. Lucy mengiyakan sembari menyebut tuntutan menuju sempurna. Teko beringsut patuh, secangkir lain disodorkan kepada Yura yang tergantung pada senar boneka. Sorot mata Yura kosong seperti habis disedot dari kehidupan.